Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sultana Sifa dengan NIM 210318 dari kelas RMKB. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya pada SIRS di rumah sakit menggunakan file rumah sakit yang sebelumnya telah saya buat. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sudah berhasil terhubung atau tidak. Hal pertama yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian kita buka file rumah sakit yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah file yang saya buat kemarin. Kemudian kita klik salah satu komputer, lalu kita masuk ke desktop. Nah, di sini kita pilih IP configuration. Nah, di sini terdapat dua IP status atau DHCP. Nah, IP status ini adalah alamat yang ditetapkan secara permanen ke perangkat jaringan oleh ISP dan tidak berubah meskipun perangkat diboot ulang. Sedangkan IP DHCP ini adalah cara mengatur IP secara dinamis dan otomatis ke perangkat jaringan di jaringan fisik. Nah, di sini saya akan menggunakan IP status dengan kelas A. Adapun IP address-nya itu 100.100.0.1. Kemudian kita klik subnet mask. Nah, di sini subnet mask-nya akan secara otomatis muncul. Nah, untuk komputer selanjutnya kita lakukan seperti cara yang tadi. Akan tetapi pada angka akhirnya kita ubah secara berurutan mulai dari 1 sampai banyaknya komputer yang ada dalam file. Nah, di sini saya akan mengisi semua IP address yang ada pada komputer di file ini. Setelah mengisi semua IP address pada semua komputer, selanjutnya kita buka aplikasi Command Prompt dengan mengklik salah satu komputer, lalu kita ke desktop, kemudian pilih Command Prompt. Nah, fungsi dari Command Prompt pada IP address ini adalah untuk menampilkan konfigurasi dari IP address komputer. Untuk melihat konfigurasi IP address pada komputer, kita ketik ping, kemudian kita ketik IP address yang telah kita buat tadi, contohnya 100.100.0.1. Kemudian kita enter. Nah, apabila muncul balasan reply from, itu artinya komputer sudah terhubung dengan baik. Apabila muncul request timeout, maka komputer tidak bisa tersambung dengan komputer lain. Kemudian kita ketik IP address pada komputer yang lain. Nah, seperti yang kita lihat di sini komputernya sudah tersambung dengan baik. Nah, untuk menguji apakah semua komputer terhubung dengan benar, kita lakukan proses pengiriman dengan menggunakan Simple PDU. Nah, Simple PDU ini terdapat di bagian kiri atas, yaitu gambar surat yang tertutup. Selanjutnya di sini saya akan menghubungkan komputer yang ada di TPRJ ke komputer yang ada di rekam medis. Di sini kita akan melakukan proses pengiriman kepada semua komputer yang ada di rumah sakit. Untuk melihat proses pengiriman Simple PDU tadi, kita bisa lihat dengan mengklik simulation yang berada di pojok kanan bawah. Kemudian akan muncul proses pengiriman Simple PDU dari sebuah komputer ke komputer lain yang telah ditentukan sebagai penerima. Nah, setelah data yang dikirim sampai kepada tujuan, kemudian muncul tanda centang, itu artinya data yang dikirim telah berhasil dan diterima oleh komputer tujuan. Nah, adapun contoh apabila data tidak berhasil terkirim, maka amplop tersebut akan memunculkan tanda silang. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.